Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agun Gunawan, NPM 221000167. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa kita kenal Aswaja. Nah, di sini ada pengertian Aswaja. Secara bahasa, Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 unsur kata, yaitu al yang berarti pemeluk aliran atau pengikut mazhab, as-sunnah yang secara istilah dapat berarti segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah, serta kata al-jamaah yang artinya sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Aswaja secara etimologis, kata penyusun istilah aswaja adalah 4, yakni ahlun artinya kelompok atau golongan, as-sunnah artinya ajaran Rasulullah SAW, wa artinya dan, al-jamaah artinya kumpulan atau kelompok pengikut Nabi dan para sahabat Nabi. Aswaja secara terminologis, secara ilmiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah diartikan sebagai golongan atau sekumpulan pengikut ajaran Rasulullah SAW atau Ahlus Sunnah yang kemudian diamalkan oleh Rasul bersama sahabat-sahabatnya di masa silam, menurut Ahmad Siddiq. Dan adapun secara umum bisa diartikan sebagai ajaran Islam yang bersifat murni karena mengacu pada ajaran dan diamalkan Rasulullah SAW saat ia masih hidup bersama para sahabat-sahabatnya. Menurut Al-Quran, mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, akan tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Quran Surat An-Nisa ayat 166. Untuk itu, seluruh perkara yang dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari Rabb-Nya Azza wa Jalla wajib diimani, baik kita mengetahui maknanya ataupun tidak memahaminya sama sekali, sebab beliau adalah Shadiqul Masduq. Semua yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah wajib diimani setiap mukmin, walaupun ia belum mampu memahami maknanya. Menurut hadis, menurut Hadratusi Syaikh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitab Ziyadah At-Taliqat, Ahlus Sunnah wal Jamaah Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berperang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafur Rasyidin. Setelahnya mereka adalah kelompok yang selamat. Ulama mengatakan, sungguh kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Menurut peraturan perundang-undangan, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, melalui organisasi kemasyarakatan yang dikenal dengan Nadatul Ulama, ia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia. NU senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia dalam proses kemerdekaan, penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, bahkan dalam mengawal tegaknya hukum yang ada di negara Indonesia. Nadatul Ulama dan segenap warganya selalu aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebut dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945 ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut saya, Aswaja secara khusus membahas dan menguatkan pentingnya moderasi dan anti-radikalisme, bahwa Al-Sunnah merupakan sumber dan dalil hukum kedua setelah Al-Quran. Menurut para ulama, menurut Muhammad Khalifah Al-Tamimi, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in,
dan siapa saja yang berjalan menurut pendirian imam-imam yang memberi petunjuk dan orang-orang yang mengikutinya dari seluruh umat semuanya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.